Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam Live Tribun Travel Update edisi Kamis 28 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk kulineran dengan sensasi yang unik, yakni kulineran di rumah makan terapung di Kampung Tambakan, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Di tempat ini Anda bisa makan di atas perahu rakitan, Tribuners. Selain di atas perahu, Anda juga bisa makan di rumah makan tengah danau. Lantas seperti apa keseruannya akan disampaikan oleh rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Silakan rekan Siti. Terima kasih rekan Ariska. Menjajaki keunikan makanan di rumah makan terapung di Kampung Tambakan, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor memang sangat direkomendasikan bagi tribuners yang sedang mencari suasana baru. Di mana pantauan kami saat pengunjung ingin makan di atas perahu rakitan, pengunjung dapat merogoh perahu rakitan sebesar 200.000 per perahu. Namun tak perlu khawatir jika tribuners ingin menikmati rumah makan di tengah danau, tribuners juga dapat menaiki perahu rakitan antar jemput dengan merogoh 30.000 per perahunya. Dan suasana makan di dalam perahu rakitan pun sangat menyenangkan, di mana air danau tenang sehingga perahu tak akan bergoyang. Adapun menu yang disajikan mulai dari ikan, ayam, cumi, udang, dan lainnya. Hanya merogoh 10.000 hingga 190.000 saja, tribuners sudah dapat menikmati menu hidangan per porsi maupun paketnya. Menariknya lagi, rumah makan terapung ini sering dipakai untuk lokasi syuting, yang dimana selain menjadi lokasi syuting, tempat ini pun sering didatangi oleh artis maupun pelawak tanah air seperti Baim Wong, dan demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, baru-baru ini KM Dewi Nusantara membawa turis dari berbagai negara ke Papua Barat. Diketahui kapal mewah dengan fasilitas super premium ini memang diperuntukkan bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata bahari. Trip ke Papua Barat tersebut berlangsung selama 10 hari. Dalam kurun waktu tersebut, para wisatawan dimanjakan dengan sensasi pelayaran masa lalu, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Crescentia. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi Tribuners, memang kapal motor Dewi Nusantara adalah salah satu kapal turis yang berjenis kapal pinisi Indonesia, yakni kapal dengan menggunakan sistem layar dan tiang, baru saja kembali sandar di Pelabuhan Manokwari pada Senin 25 Juli yang lalu, dan berangkat kembali pada 26 Juli 2022 menuju ke Teluk Cendrawasih, melakukan perjalanan live aboard diving atau perjalanan wisata bahari dengan tujuan menyelam untuk para wisatawan dengan lama trip 10 hingga 11 hari, 11 malam di atas kapal KM Dewi Nusantara. Selain Teluk Cendrawasih, KM Dewi Nusantara juga mengajak Tribuners dan para wisatawan untuk menjelajahi Raja Ampat, wisata bahari Raja Ampat selama 11 hari 11 malam dengan varian harga yang berbeda sesuai dengan trip antara Teluk Cendrawasih dan juga Raja Ampat. Nah, Tribuners, jika ingin melakukan live aboard diving dengan KM Dewi Nusantara, maka wisatawan baik mancanegara maupun domestik harus siap-siap merogoh koceknya mulai dari 6.699 US dollar atau senilai 100 juta rupiah untuk melakukan satu kali perjalanan. Reservasi tiket bisa dilakukan di agen resmi atau melalui website resmi dewinusantara.com. Dewi Nusantara, KM Dewi Nusantara menawarkan fasilitas premium untuk para wisatawan dengan kapasitas penumpang 18 orang dengan ruang suite yang menawarkan sensasi era pelayaran masa lalu untuk para wisatawan. Baik, Ariska, itu yang dapat saya laporkan, saya kembalikan. Terima kasih.
Baik rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, jika melancong ke Jakarta, tak lengkap apabila tak mencicipi gado-gado Bonbin. Gado-gado Bonbin ini merupakan salah satu kuliner legendaris yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, Tribuners. Berbeda dengan gado-gado pada umumnya, bumbu gado-gado Bonbin ini tidak diulek, melainkan disiram langsung ke atas sayuran yang telah ditata. Selain itu, yang membedakan adalah penggunaan cuka aren yang membuat cita rasa khas pada gado-gado. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan kami Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Yolanda. Ya baik, Ariska dan Tribuners, memang ditemui wartakotalive.com, Hadi selaku pemilik gado-gado Bonbin generasi kedua, saat itu tengah sibuk meracik sendiri gado-gado untuk para pelanggannya. Bumbu di gado-gado Bonbin memang memiliki rasa yang berbeda, karena tak diulek, melainkan bumbu ini disiram langsung ke atas sayuran yang sudah ditata. Pria kelahiran 1953 itu menuturkan bahwa sang ibundala, yakni Lani, yang mendirikan rumah makan ini. Awalnya orang tua Hadi hanya menjual cendol dan juga cemilan seperti pisang goreng dan singkong goreng. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960, Lani pun tak hanya menjual gado-gado saja. Ia mulai mengembangkan bisnisnya dengan menambahkan menu berupa rujak dan juga asinan. Lalu di tahun 1970, menurut Hadi, semakin banyak pegawai kantor yang datang dan meminta makanan berat berupa nasi. Sejak itulah nasi rames dan lontong cap gome diadakan di kedai tersebut. Lalu pada tahun 1980, lantaran saat itu banyak anak-anak dan orang dewasa yang tak suka makan sayur, Hadi dan ibundanya pun menyajikan menu mie ayam. Semenjak ibundanya meninggal pada tahun 2014, Hadi kini dibantu kakak serta adiknya untuk berbelanja bahan-bahan pembuatan gado-gado serta membuat bumbunya. Meski di tengah gempuran makanan-makanan dari luar negeri, Hadi pun memiliki prinsip agar usaha kulinernya tetap menjadi pilihan hati masyarakat, yakni dengan tetap menyuguhkan cita rasa yang lezat serta otentik. Hadi pun mulai mempersiapkan bahan dan membuat bumbunya itu sekiranya pukul 6 pagi, dan setelah semuanya siap, Hadi mulai membuka usahanya mulai jam 10 pagi hingga pukul 5 sore, dibuka mulai Senin sampai hari Minggu. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Hadi, pemilik gado-gado apa seperti apa? Enggak dulu. Jadi sebenarnya kalau ibu sama bapak dulu mulanya itu jualnya cendol malah. Ya cendol. Tahun 60 mulanya jualnya cendol. Cendol, dari cendol baru berkembang, baru ada gado-gado, ada asinan, ada segala macam. Untuk belakangan baru ada nasi Ayam, gitu. nasi rames, mie ayam belakang-belakang lagi gitu. Nah itu kan awalnya cendol. Terus sekarang cendolnya masih ada kok? Ada Oh masih ada juga. cendol kita pink. Oh cendolnya pink. Warnanya pink. Jadi ciri Kalau dulu, khasnya. kalau gado-gado Bonbin ciri khasnya yang kalau pink. cendolnya pink sekarang, kalau dulu biasa cendol hijau kan. Tapi kan belakang kan banyak soalnya cendol kita kan bikin sendiri. Oh, Kita bikin sendiri ya cendolnya. Dan itu dari tepung hun kue. tepung hunpi. Hun kue itu tepung kacang hijau. Kacang oh enak sekali. Tepung kacang hijau, bukan kayak mereka kan biasa bikin itu kan tapioka. Dibikin cendol itu kan tapioka gitu. Kalau yang diminum tuh kayak minum bubur habis Iya, gitu. iya. Kalau cendol kita nggak bisa dikunyah, bisa digigit, bisa digigit. Nah, dan maka karena gitu, jadi orang bilang semua cendol di pasar banyak yang jual cendol, tinggal beli kan. Iya. Jadi makanya tuh kita rubah belakangan warnanya dibedain, kita punya pink. Warna pink. Nah berarti Bikin sendiri. awal mulanya cendol, belum ada gado-gado awal. Belum. Pas ada gado-gado itu tahun berapa Pak sekiranya? Kayaknya sih nggak begitu lama. Ceritanya kan dulu kan kalau di sini dulu di gedung sebelah sini tuh dulu ada kantor agama pusat dulu. Oh iya. Namanya kantor agama pusat. Jadi cerita mula-mulanya itu Cibu, mereka orang dari kantor kalau turun istirahat mau minum katanya makan apa gitu ya, minum. Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi kuliner unik di Bali. Ada bakso aci akang di Monang Maning Denpasar, Tribuners. Meski banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, namun kuliner khas Garut, Jawa Barat ini bisa diadu kelezatannya.
Dan uniknya, jika Tribuners makan bakso aci dengan membawa pacar akan didiskon 10%, sementara makan dengan membawa istri akan didiskon sebesar 20%. Sedangkan makan dengan membawa istri dan pacar, Tribuners akan diberikan bakso aci secara gratis. Nah, untuk mengetahui kelezatan bakso aci ini, ada rekan kami Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi bakso aci Akang ini berlokasi di Jalan Batu Karu, Monang Maning, dan Pasar Barat, tepatnya di seberang Dapur Prima. Dan uniknya rekan Ariska, di sini tuh ada promo-promo menarik nih, seperti jika kita membawa pacar, itu akan diskon 10%, kemudian jika kita membawa istri, akan diskon 20%, bagi Tribuners yang punya pacar maupun istri, itu akan diberikan bakso aci Akang ini secara cuma-cuma atau gratis. Mungkin memang sebenarnya bakso aci itu mudah ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Namun di bakso aci Akang Denpasar ini beberapa variannya terbarukan ya rekan Ariska. Jadi tidak hanya kuah original saja, namun juga di sini tersedia kuah cheese, kuah keju, kemudian kuah spicy, Korean spicy yang itu pedasnya hingga level 5. Jadi tergantung bagi Tribuners mau order bakso aci Akang itu tergantung dengan pilihan apa aja. Dan di sini juga tersedia beberapa macam menu ya rekan Ariska yang dibanderol mulai dari 15.000 hingga 24.000 rupiah. Seperti di contoh itu bahwasannya yang menjadi bakso favorit, bakso aci favoritnya yaitu yang seharga 24.000, di mana itu isinya lengkap, terdiri dari cuanki, kemudian terdiri dari ceker, fishball, bakso sapi, siomay, dan sebagainya. Jika mau additional topping juga bisa banget, dimulai dari harga 3.000 hingga 7.000 rupiah di sini. Dan untuk paket-paket murah atau paket-paket yang lebih terjangkau, di sini juga tersedia rekan Ariska. Jadi bisa banget nih Tribuners yang bingung mau jajan favorit apa, itu bisa rame-rame ke bakso aci Akang Denpasar. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda. Tribuners, tahun ini Tomohon International Flower Festival kembali digelar seusai vakum selama 2 tahun. Kembali digelarnya kegiatan berskala internasional tersebut membawa dampak bagi para petani bunga di sana, Tribuners. Pasalnya karena gelaran ini, para petani bunga bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Hesli Marentek dari Tribun Manado. Silakan rekan Hesli. Halo rekan Hesli. Ya, bisa kedengaran? Ya, silakan rekan Hesli Marentek. Oh iya, ya. Baik, terima kasih Mbak Ariska. Jadi Tribuners, ini sebagaimana diketahui Kota Tomohon sendiri, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara ini 2 pekan lagi atau tepatnya tanggal 8 sampai tanggal 14 mendatang bakal menggelar pelaksanaan Tomohon International Flower Festival. Jadi ini merupakan event internasional dan masuk dalam agenda pariwisata nasional. Nah, di event ini membawa dampak termasuk bagi para petani bunga yang ada di Kota Tomohon. Sebagaimana kita ketahui, Kota Tomohon itu dikenal dengan kota bunga dan juga keindahan alam dan beragam pariwisata yang ada di Kota Tomohon. Ya, jadi Tribuners, di adanya TIF ini, salah satu para petani bunga ini, sebagaimana hasil wawancara pada kemarin, itu banyak yang mengaku meraup keuntungan hingga sampai puluhan juta. Dia berkisar dari 28 juta sampai 35 juta, tergantung jumlah jenis tanaman yang bunga yang ditanam. Ya.
Baik rekan Hesli Marente dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya kita akan menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sana ada tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi, Tribuners, yakni Pantai Karangtawulan. Pantai Karangtawulan memiliki daya tarik berupa tebing eksotis yang sedikit menjorok ke laut dengan pasir hitam. Saat berlibur ke sana, Tribuners akan melihat pulau kecil yang diberi nama Nusa Manu, di mana tempat tersebut menjadi lokasi kawanan burung camar berkumpul saat sore hari. Pantai ini juga memiliki suasana yang sangat tenang, Tribuners, sehingga sangat cocok Anda kunjungi seusai lelah beraktivitas. Di sini Anda bisa duduk santai di atas tebing, sembari menikmati keindahan pantai dengan hamparan rumput dan pepohonan di sekitarnya. Selain itu, Anda pun bisa melakukan berbagai aktivitas seru, seperti memancing, jalan-jalan, atau sekedar duduk menikmati angin laut. Namun sayangnya, di Pantai Karangtawulan memiliki ombak yang cukup besar, Tribuners, sehingga bahaya jika digunakan untuk berenang. Jika penasaran dengan suasana Pantai Karangtawulan, Anda bisa datang ke Cimanuk, Kalapagenep, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan jika lelah berkeliling di Pantai Karangtawulan, Tribuners bisa rehat di sejumlah warung yang menawarkan aneka menu. Selain warung, Pantai Karangtawulan juga menyediakan sejumlah fasilitas, mulai dari gardu pandang, gazebo, hingga toilet. Setelah dari Tasikmalaya, kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki berbagai tempat wisata menarik, dan satu di antaranya ada SeaWorld Ancol, Tribuners. Tepatnya, tempat wisata ini berada di kawasan Ancol, Jalan Lodan Timur nomor 7, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. SeaWorld Ancol ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap menjadi pilihan rekreasi keluarga di Jakarta. Saat berlibur ke SeaWorld Ancol, Tribuners akan dimanjakan dengan keindahan akuarium raksasa yang berisi beragam biota laut di dalamnya. Selain sebagai hiburan, SeaWorld Ancol juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan terkait dunia laut. Sebab di setiap akuarium di sana dilengkapi dengan label berisi informasi mengenai biota baik secara biologis maupun keunikannya. Menariknya lagi, jika Anda ingin berinteraksi secara langsung dengan biota laut, SeaWorld Ancol juga memiliki kolam sentuh yang bisa Anda coba. Selain itu, Anda juga bisa menemukan museum yang berisikan awetan hewan-hewan laut di dalamnya, seperti ikan purba raja laut. Dan untuk mencoba keseruan berwisata ke SeaWorld Ancol, Anda perlu merogoh kocek mulai dari Rp71.000 hingga Rp400.000. Harga tersebut bisa Anda pilih sesuai dengan paket yang diinginkan. Adapun cara pembelian tiketnya bisa Tribuners dapatkan melalui laman www.ancol.com. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Selamat siang, Tribuners Live Update siang kembali hadir menyapa Anda edisi Kamis 28 Juli 2022. Siang ini kan kami sajikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, pencurian dan penggelapan dengan modus COD kendaraan sepeda motor kembali terjadi di Batam. 4 pelaku kejahatan Ahmad Idris, Wawan dan Diki Wahyude serta Ferdiansyah ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Kepri. Keempat tersangka langsung dihadirkan dalam ungkap kasus di lobi di Treskrimum Polda Kepulauan Riau pada Rabu 27 Juli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri kembali melakukan ungkap kasus begitu, mengamankan 4 tersangka kasus sindikat kejahatan pencurian sepeda motor spesialis roda 2. Nah, 4 orang pelaku berhasil diamankan di beberapa lokasi ataupun TKP yang berbeda. Nah, 4 pelaku ini telah melakukan aksinya di 20 TKP begitu. Nah, dari tersangka, polisi saat itu mengamankan 8 unit kendaraan. Nah, modus pelaku ini merupakan termasuk modus baru. Jadi mereka mencari target ataupun korban begitu lewat via medsos. Jadi ketika ada konsumen yang memposting kendaraan, langsung mereka chat begitu untuk diajak ketemuan ataupun dengan maksud membeli kendaraan tersebut. Namun saat dilakukan pertemuan begitu, nah pelaku ini langsung dengan modus mencoba begitu ataupun mau mencoba kendaraan tersebut apakah bagus begitu. Namun saat itu pula pelaku ini langsung membawa kabur. Nah, itu salah satu peran tersangka. Nah, untuk tersangka lainnya ada juga salah satu tersangka begitu mengaku oknum TNI ataupun TNI Gadungan. Nah, jadi pelaku ini perannya menjual barang bukti hasil curian kepada konsumen dengan meyakinkan bahwa motor tersebut merupakan legal, memiliki legal karena yang menjual merupakan oknum ataupun TNI Gadungan begitu. Nah, jadi saat ini 4 pelaku itu sudah diamankan dan sudah direkam sel tahanan. Nah, saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri juga masih melakukan pengembangan apakah ada tersangka lainnya dan apakah ada barang bukti lainnya yang dijual para pelaku ini. Mungkin demikian informasi rekan Firda. Terima kasih. Baik. Terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari AKBP Ari Broto, Wadir Krimum Polda Kepulauan Riau. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan. Kenapa mereka kita sebut pencurian dan atau penggelapan? Karena memang modus ini cukup baru yang kami temui di perkara ini, di mana para pelaku ini membuat janji dengan calon korban melalui FJB, kemudian janji di suatu tempat untuk COD, kemudian terhadap motor itu dengan alasan mau uji coba atau test drive. Setelah dites, motor itu langsung dibawa kabur. Berapa korbannya Pak sejauh ini Pak? Saat ini yang terdata di kami 20 orang. Bapak, kendaraan. Modus pelakunya seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi. Hasil curian dijual berapa Pak? Belum. Saat ini untuk pengembangan penjualan berapa itu kita masih dalam pengembangan. Bang, boleh disebutkan soal tersangka ini apakah ada yang residivis? Yes. Terima kasih rekan-rekan. Dari beberapa tersangka ini ada residivis ya. Ada beberapa kasus, ada yang kasus penganiayaan, ada yang kasus yang lain juga. Oke, Bapak, Pak Wadir tolong dijelaskan soal aksi dia mengaku sebagai apa tadi?
Sopir odong-odong berinisial JL 27 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Serang pada Rabu 27 Juli. Dalam insiden maut tersebut terungkap fakta baru di mana para penumpang odong-odong meminta perubahan rute sebelum akhirnya kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung menabraknya. Diketahui odong-odong yang dikendarai JL tertabrak kereta api hingga menewaskan 9 orang penumpang. 9 korban meninggal, yakni diantaranya 3 anak-anak dan 6 orang dewasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang sopir odong-odong berinisial JL berusia 27 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Serang pada Rabu 27 Juli 2022. Sebelumnya odong-odong yang dikendarai oleh JL tertabrak kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung hingga menewaskan 9 orang penumpangnya, diantaranya 3 orang penumpang anak-anak dan 6 orang lainnya penumpang dewasa. Dari hasil olah TKP serta pemeriksaan 4 orang saksi yang dilakukan tersebut diantaranya memang ditemukan beberapa fakta yang menyebabkan terjadinya kecelakaan maut tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitohang mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka memang ditemukan sejumlah fakta-fakta diantaranya yakni kendaraan odong-odong tersebut memang telah dilakukan intervensi atau modifikasi rangka sebelumnya, dan diperoleh informasi sesuai identifikasi odong-odong tersebut memang merupakan kendaraan Isuzu Fatner tahun 2010 bernomor polisi B1156 WTK, jenis mobil penumpang yang memang seharusnya tidak untuk dimodifikasi, dan barang tersebut dibelinya dari daerah Ciledug antara Juni sampai bulan Juli 2022 ini, yang dibeli dengan harga senilai 80 juta rupiah. Selain itu, pada saat berkendara JL ini juga melakukan pemutaran musik anak-anak yang cukup keras sehingga pada saat melintas di rel kereta api dan juga diperingati oleh warga sekitar, JL mengaku tidak mendengar adanya peringatan tersebut karena kerasnya suara musik yang diputarnya saat berkendara tersebut. Selain itu, Sinto juga menuturkan bahwa memang